kiblat mereka tuh Jepang dengan beberapa produk Jepang yang kita tahu yang kuat, yang bagus. Dan Itu ada kebiasaan-kebiasaan uniknya nggak sih? ada cara mandi bahasa Indonesia bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Fortalks Podcast. Nama saya Yusuf Rio Semanten Umbang. Dan saya Prabowo Wahyu Wicaksono. Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan. Saya mahasiswa NCUT dan Prabowo Saya mahasiswa NCUT juga tahun pertama. Oke. Dan pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal karir ya. Iya, karir. Jadi masalah karir pasca kampus tuh gimana sih? Bener, Kalau ya. buat teman-teman yang ingin kerja di Kerja, Taiwan gitu ya, setelah lulus dari kampus-kampus di Taiwan itu bagaimana? Kayak gitu. Dan tamu hari ini adalah Tamu yang Kakanda spesial. Tentunya tamu yang spesial. ya. spesial. Siapa Ada- namanya, Kak? Nama saya Kiki Andrean. Kiki Andrean. Benar. Dari tambahan tahunya sepertinya ini banyak digandrungi oleh Bener juga. Dari postur oke lah. postur. Wah, jangan ditanya ya. Terus Dari pendidikan juga dapat lah. Waduh, ini kayaknya inceran mertua ini. Ini mertuanya siapa ini? Yang mana? Jadi Kang Kiki dulu kuliah di mana? Dulu saya kuliah di NCUT juga. Wah, sama ya? Kebetulan. Sama juga ya? Sama ya? Sama. Aduh. Kalau saya yang nanya-nanya gimana ya? Dulu berarti master Kang? Master yang Master. ngambil master waktu di NCUT. Alhamdulillah. Ngambil jurusan mesin. Mesin. Wah, mesin ya. Mesinnya ada spesifiknya atau gimana? Kalau saya fokus di CNC, di precision machinery. Jadi ya bikin sensor, Oh, bikin sensor gitu ya. bikin sensor, lebih ke sensor untuk kepresisian mesinnya, untuk meningkatkan apa ya, kayak kepresisian mesin dan sebagainya. Gitu. Oh. Duniawi lah pokoknya lah. Siap. Oke lah. Berarti untuk setelah ini berarti kesibukannya apa nih, Kan? Sekarang kerja, Oh, kerja. udah kerja, dan weekend biasa datang ke sini main, ketemu teman-teman. Ada yang di ini ya, ada yang dikunjungi gitu ya. Ada yang dikunjungi. Ada. Kalau nggak ada tujuan ya ngapain juga Waduh. saya kesini. Ayo. Cem-ceman juga ya. Jam-jaman. Cium-cium. Berarti di mana sekarang kerjanya Kang? Kerja di Changhua. Hmm. Saya sekarang kerja di Changhua. Changhua Bank bukan? Changhua. Changhua Boleh Bank. Changhua mana aja. Taiwan Boulevard. Changhua mana? Telepon dulu. Suka ke First Bank. Toko First Bank, Indo. First Bank. Di Changhua di Pusin saya. Pusin. Pusin, Oh. iya. Push in. Pusin. Nama perusahaannya Pusin. Nama perusahaannya bukan. Oh, Itu bukan. Pusin kayak nama apa ya? Typing lah kalau Taiping. Oh, distriknya Distrik, gitu. nah. Iya. Oke. Distriknya desa. Nama perusahaannya apa Kang? Saya kerja di GMT. GMT. Apa ya? Komintang bukan? Minta. Oh itu bukan. KMT dia. Aduh, GMT Global Motion Tech. Oh. Motion Tech. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang mesin, memproduksinya segala jenis mesin tapi lebih di motion mechanism, Oh, kayak oke. gripper atau ujung tangan dari robot, Oh. kayak gitu, mikroskop, Luar biasa ya. mamainan gitulah, ulinan bahasa Sunda. Ulinan. Iya. Dolan-dolanan. Arti ora? Kurang tahu sih. Wah. Tapi kalau dolanan tahu sih kan. Jangan. ya, sama. Nah, pasti kan sebelum kerja itu kan waktu kuliah di sini itu gimana itu? Cerita kronologinya gimana itu, Kak? Bisa kerja gitu. Ya, maksudnya bisa sebelum kerja kuliah di sini itu Oh. motivasinya seperti apa sih gitu loh, Kang? Saya kuliah di sini, kalau ditanya motivasi kuliah di sini, pertama kepo tentang apalagi apa ya, tentang teknologi di Taiwan tuh kan kita tahu wah banget. Segala kalau di Indo tuh made in China atau made in Taiwan dulu. Nah, kenapa sih bisa gitu? Nah, salah satu motivasi saya ke Taiwan seperti itu. Pengen tahu apa yang dipelajari, orang-orangnya seperti apa, kulturnya kayak gimana, kenapa negara yang kecil ini tuh bisa wah banget. Itu bisa
Ya, jadi memang motivasi di Taiwan, kuliah di Taiwan tadi itu ingin tahu ilmunya, ingin nyerap ilmunya, ingin belajar kulturnya, orang-orangnya, dan kenapa bisa sangat maju negara Taiwan, salah satu negara maju terutama di bidang teknologi. Terus kerjasama antar mahasiswa sama kampus sama industri seperti apa, dan ternyata itu mereka sangat apa ya, kerjasamanya kuat, mahasiswa antar kampus sama perusahaan. Jadi ketika mahasiswa sudah lulus itu sudah tidak kaget lagi ketika masuk ke dunia industri. Dan belajar di sini pun memang di secara tidak langsung seperti apa ya, kita harus berinovasi untuk bagaimana sih kita menciptakan teknologi yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi, atau teknologi yang sudah lama nih gimana kita bisa mengimprovisasi si teknologi ini, caranya gimana biar kekinian, biar lebih mudah diproses atau dioperasikan oleh manusia dan hasilnya maksimal. Iya. Memang Taiwan salah satu spesialisasinya di bidang ini ya, teknologi, manufaktur dan sebagainya ya. Iya. Banyak sih Semiconductor, produk-produknya. Banyak laptop, handphone Laptop, juga. iya. Nah, tadi kan motivasi kenapa ke Taiwan ya? Iya benar sih Kang. Nah, tapi kan banyak teman-teman yang habis dari Taiwan, kangen sama Indo gitu kan. Pulang ke Indo gitu, kerja di Indo gitu. Nah, ini kenapa Anda masih meneruskan kerja di Taiwan ini? Motivasinya apa ini? Motivasinya itu ngumpulin modal ya. Waduh, bener sih, pasti ya. Salah satunya. Mau nggak lah ya. Iya. Motivasi kerja di Taiwan pertama ingin tahu saya industri Taiwan seperti apa. Terus pola atau gimana ya, manajemen di industrinya seperti apa. Kerjasama antar tiap perusahaan yang ada di Taiwan itu seperti apa, atau di luar Taiwan itu seperti apa. Terus karena kita tahu atau mungkin beberapa orang pernah melihat kayak home industry itu pun home industry tapi punya mesin CNC. Iya benar. Padahal cuman kayak kamar kosan tapi punya CNC gitu kan. Jadi ya saya lebih ke overall memang curious aja, pengen tahu aja kenapa sih bisa gini gitu Taiwan. Dari pendidikan seperti apa. Oke, pendidikan sudah tahu. Sekarang kepo pengen tahu dunia industrinya tuh seperti apa sih. Ternyata ya kerjasama antar industrinya bagus. Terus memang mereka di kualitasnya kita tahu walaupun kualitasnya rendah, tapi Taiwan itu ingin produknya itu disejajarkan atau mendekati produk Jepang, karena kiblat dari Taiwan yang saya tahu dan kebanyakan itu adalah produk Jepang. Nah, mereka tuh ingin membuat produk yang hampir sama kualitas dengan Jepang tapi harganya low price lah. Gitu. Nah, makanya salah satu Taiwan bisa maju tuh mungkin salah satunya seperti itu. Low price tapi kualitas hampir mendekati Jepang. Terus di perusahaan dari manajemennya pun ya bagus juga, rapi juga. Orang-orangnya juga getol kerja gitu, giat ya. Bagus juga Bang. Mungkin kalau yang di Indo mungkin ya, kalau misal di compare sama yang di Indo, untuk sekelas home industri mungkin nggak sebegininya gitu ya. Untuk jaringan mungkin ekspornya dia keluar produknya gitu. Kemarin juga saya kan lagi internship nih di perusahaan chiller, Hantek namanya. Nah itu tuh mereka kemarin habis ada orderan dari perusahaan kliennya lah ya, perusahaan kliennya. Mereka tuh minta diduplikasi nih mesin Jepang, mesin chiller Jepang gitu, dikirim ke perusahaan tempat saya internship untuk diduplikasi, buatan sini gitu, kayak gitu, buat dipakai di perusahaan klien ini gitu, kayak gitu. Dengan harga yang lebih low price gitu. Yang lebih low price gitu. Dan saya katakan itu memang benar. Semua perusahaan yang saya bukan masukin ya. Jadi waktu ketika saya di kampus itu kan kita nerima proyekan gitu dari profesor serahin ke mahasiswanya, dan ketika ditanya, saya nanya ke beberapa perusahaan, mereka tuh memang ternyata mengcopy produk Jepang. Mereka beli 3 produk, yang satu dipakai, yang 2 ini untuk uji coba. Diukur terus dikopi, coba dikopi walaupun nggak sempurna, mereka nganalisis sendiri kayak coba kayak gitu ya. Intinya mereka nyoba dan nyoba, ngopi nyoba kayak gitu. Menarik banget ya.
Mungkin kalau di Indo istilahnya amate tiru modifikasi. Ya, dimodifikasi dan dijual lagi. Benar-benar. Dimodifikasi, dijual lagi dan dipakai di negara sendiri itu sih. Iya sih, benar sih. Bagusnya ekspor juga mereka tuh. Tapi di sini minat untuk penggunaan produk dalam negerinya kuat ya. Tinggi banget ya. Bahkan saya ada pengalaman bikin sensor, saya butuh kayak ketelitiannya tuh 0,1 mikron itu. Prof nyuruhnya coba cari dulu yang di Taiwan, made in Taiwan dulu. Coba cari dulu sampai bener-bener nggak ada, baru kita impor dari luar. Oh, sebegitunya ya? Iya sih. Itu padahal buat ini, buat riset, penelitian aja kan? Iya. Harus made in Taiwan. Dan kalau kita lihat di jalan-jalan motor juga kayak banyak juga motor made in Taiwan. Salah satunya motor listrik kayak Gogoro ya. Gogoro itu kan wow banget, keren. Made in Taiwan dan banyak yang pakai juga. Bahkan pemerintah mensubsidi agar masyarakatnya bisa beli motor itu gitu, motor made in Taiwan itu. Beberapa teman saya tanya pun ya seperti, jadi saya kurang paham ya. Jadi orang lokal tuh mereka tuh kayak ada subsidi dari pemerintah. Jadi untuk beli kendaraan lokal itu hanya setengah harga. Oh gitu. Dibantu gitu. Makanya dari pemerintahnya juga mensupport produk lokal dan orang-orang sini pun sangat bangga juga. Iya benar. Nih lihat nih made in Taiwan, nih lihat nih made in Taiwan. Saya pernah di aduh iya sih. Harus kesadaran sendiri. Saya juga sekarang lagi pakai Asus ini. Made in mana itu? Made in mana? Oke lah. Kalau untuk katakanlah udah kerja di sini gitu, maksudnya selain benefit pasti uang yang lebih besar gitu kan ya. Itu benefitnya apa lagi gitu kan? Kalau kerja di sini misalnya, kalau untuk penghasilan kebetulan saya sempat kontekan sama temen, itu penghasilannya ada beberapa daerah di Indonesia ternyata sama. Beberapa sama ya, tapi kerja di sini benefitnya oke lah, misalnya di penghasilan lebih besar. Lalu kedua adalah ilmunya misal di bahasa kan di industri itu nggak semua bisa bahasa Inggris kan, apalagi ya kayak mungkin kayak Taiwan, Jepang itu orang-orangnya nggak semua bisa bahasa Inggris. Selama di bahasa kita harus bisa bahasa Mandarin secara tidak langsung, bahkan bahasa Taiwanese. Siapa? Terus apalagi ya benefitnya ya, bisa di penghasilan, di bahasa, di komunikasi juga dengan atasan, komunikasi juga dengan orang-orang yang satu level dengan kita tapi kita pakai bahasa Mandarin. Lalu kita juga tahu teknologi yang dipakai di industri itu tuh seperti apa, teknologi apa yang diaplikasikan, mulai dari pemrograman, mulai dari pemesinan, terus cara mereka desain atau metode desainnya yang mereka pakai seperti apa, misalnya kalau di dunia desain kayak gitu. Ini banyak sih ilmu-ilmu yang bagus dan bisa diterapkan juga di Indo nantinya kalau suatu saat ada perusahaan di Indo yang bergerak di bidang teknologi misalnya, dan itu tuh diperuntukkan produk-produknya diperuntukkan untuk Indonesia aja gitu, dan untuk dipakai Indonesia itu kayaknya bagus untuk memajukan Indonesia juga. Oke. Nah, tadi kan kita udah bicara panjang lebar soal kepekerjaan di Taiwan ya, gimana benefitnya dan sebagainya. Nah, tapi peluangnya tuh gimana sih kalau kerja di Taiwan? Dan mungkin ada cerita-cerita dari teman-teman alumni juga. Gimana, untuk peluang kerja di Taiwan itu kita bisa peluang kerja sebenarnya besar di Taiwan tuh. Kalau kita aktif, maksudnya gini, ketika misal kita sebagai mahasiswa, peluang kerjanya salah satu dari jalur kita bisa bekerja misalnya profesor. Nah, kalau misalnya kita bisa ngedeketin profesor terus nanya-nanya tentang pekerjaan, mereka mau menyalurkan pekerjaan gitu untuk kita. Tapi kalau kita diam, ya profesor ngelihatnya seakan-akan ya oke gitu, nggak ada masalah dan kayaknya nggak butuh kerja, padahal kita butuh ya, asal kita ingin bergerak, ingin nanya-nanya ya, kepo sana sini ke profesor, dan mereka tuh sangat senang untuk ditanya. Peluang kerja besar di sini, terus banyak juga sumber-sumber. Kalau misalnya peluang kerja selain ke profesor kemana lagi, itu ada juga seperti job fair. Atau website yang menyediakan
peluang kerja di beberapa perusahaan di Taiwan juga ada. Dan beberapa cerita dari alumni kalau yang saya dapat sih memang sebagian besar saat ini itu dari profesor ya. Karena lulusan di kampus Chinyi dan CUT saat ini yang bekerja tuh cuma 3 orang termasuk saya di dalamnya, dan itu jalurnya profesor. Yang sekarang masih bekerja di Taiwan. Yang sekarang bekerja di Taiwan. Dan yang di Indo itu ada juga yang perusahaan Taiwan tapi bekerja di ada di Indo. Mereka beberapa jalur profesor, ada juga yang dari job fair juga. Job fair mandiri gitu ya. Benar. Dan keuntungannya kita kuliah di Taiwan adalah ketika kita apply ke perusahaan Taiwan itu kayak prosedur interview dan lain-lain itu hanya formalitas. Oh gitu ya? Iya. Lebih ringan berarti ya? Lebih mudah ya. Itu nilai plus banget ya kalau kita apply ke perusahaan Taiwan nih. Apalagi kita mahasiswa yang pernah kuliah di Taiwan itu mudah lah, mau itu teknik non teknik itu mudah untuk dapat lapangan pekerjaan. Iya. Kalau untuk ini kan, kalau di Indo kan misal dari jurusan teknik mesin ya misal, dia mau nyabang ke yang lain, itu kan masih bisa ya kan? Iya. Misal di sub A atau sub B gitu. Tapi kalau di sini misal jurusan mesin bagian precision gitu, terus kerja di sisi yang lain gitu, itu bisa nggak sih kan di perusahaan? Atau udah diarahin gitu? Perusahaan nanti tuh kalau pengalaman saya interview tuh, jadi perusahaan ada berapa departemen yang dibutuhkan atau kekurangan orang di beberapa departemen. Nanti ketika interview mereka ngasih info ke kita ada di departemen ini yang butuh orang, kamu maunya yang mana? Sebenarnya ditawarin. Sebenarnya ditawarin. Dan kalau misalnya misalnya ada departemen A, B, C, perusahaan ini ternyata butuh orang di departemen A, tapi kita milih di departemen B, kita dalam range waktu tertentu akan di departemen B. Tapi kalau perusahaan itu benar-benar butuh, baru dipindahin ke departemen A. Tapi mereka lebih menerima suara kita dulu, kita senang di departemen mana gitunya, departemen mana, ya udah nanti ditetapkan di situ gitu, dilokasikan di situ. Jadi kalau untuk nyebrang jurusan atau nyebrang ilmu itu kayaknya dikit deh, atau ya kemungkinannya dikit, dan pasti sejurusan apa yang kita inginkan. Gitu. Dan itu semua tergantung sama kebutuhan perusahaan ya? Ya, balik lagi kebutuhan perusahaan. Kalau udah di dunia perusahaan kita nggak bisa, kita ditawarin, kita ngasih tahu apa yang kita inginkan, tapi ya balik lagi ke regulasi perusahaan. Kayak gitu. Nah tadi sempat disinggung ya masalah ada jalur website ya, mungkin ada website yang bisa diakses. Nah kira-kira apa aja tuh Kang websitenya tuh? Untuk jalur website ini ya benar ada beberapa website yang bisa diakses. Pertama kalau misalnya jalur yang yang nggak website ya, yang mandiri gitu. Misalnya dari kampus kita bisa dari OIA, dari OIA kampus. Mereka ada kerjasama antar kampus sama perusahaan. Lalu yang kedua itu ya ada secara mandiri kita datang ke job fair. Ada yang cari gitu, ada yang melalui relasi alumni bisa, terus sama profesor. Nah kalau misalnya yang online itu ada 4 website. CTCI ya, www.ctci.org.tw itu yang pertama. Yang kedua ada kontaktaiwan.tw. Yang ketiga ada jobsintaipei.com. Yang keempat ada www.104.com.tw. Iya, sering dengar tuh 104 ini. Benar. Itu kayaknya ada app-nya ya sih kan? Iya, ada 104 ada app-nya. Nah, sebenarnya untuk daftar itu kan ada beberapa app ya kan gitu. Bisa nggak sih? Di situ kan ada pilihan full time gitu. Kita daftar lewat situ. Kalau sebenarnya saya belum pernah nyoba melalui online. Kalau saya langsung melalui profesor dan datang ke job fair-nya langsung. Beberapa temen tuh ada yang nyoba, itu memang ada beberapa pilihan. Itu tuh nanti tuh clear-nya tuh mereka kalau misalnya perusahaan itu tertarik dengan kita, nanti diomonginnya semua tuh di interview sebenarnya tuh. Di interview, cuman proses detailnya seperti apa saya kurang paham. Tapi
kebutuhan kita atau kebutuhan perusahaan itu nanti di interview, proses interview akan dijelaskan. Ada teman saya juga yang sekarang kerja di Asus di Taipei, dia dapat dari itu 104 gitu. Terus teman saya yang alumni juga sekarang kerja di Indonesia tapi di perusahaan Taiwan. Dia dapat lowongannya dari kontak Taiwan tadi. Jadi buat teman-teman yang mau coba gitu ya, apply, bisa banget diakses website tadi kayak gitu. Kayak gitu. Kalau untuk peluang kerja nih Kang, tadi kita bahas yang lebih ke teknikal gitu. Tapi kalau untuk yang non teknik itu gimana Kang? Untuk kerja di sini? Yang non teknik pun peluang kerjanya di sini besar juga, sama dari relasi juga ya, dari yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang non teknik peluang kerjanya ya memang besar. Maksud saya ada teman saya pun yang kerja, misalnya kan kita kan pertama pasti mikirnya di bahasa. Mikirnya di bahasa, dan jangan takut juga karena beberapa teman saya ada yang komunikasi di perusahaannya itu pakai bahasa Inggris karena beberapa pekerja yang kerja di perusahaan itu tuh ada dari Korea, India, Thailand, dari beberapa mancanegara gitu. Saya lupa nanya juga bidang apa ya, tapi di Taiwan ya, tapi di Taipei. Nah itu dari kampus Cinyi juga, dan jurusannya manajemen. Lalu teman selanjutnya di Yunlin University, mereka pun dari manajemen juga, dan saat ini di Taiwan sedang pelatihan di perusahaan Taiwan yang mana nanti akan lokasikan di Indonesia. Mereka akan dilokasikan di Indonesia dengan perusahaan yang sama ya, cabangnya Indonesia. Lalu ada juga yang perusahaan dapat sama dari Yunlin, jurusan manajemen juga, dapat perusahaan di Taiwan, tapi bukan dilokasikannya, jadi apa ya, diposisikan di Indonesia gitu. Maksudnya kayak apa ya, kerja di luar negeri tapi di Indonesia diposisikan. Gitu. Jadi range atau penghasilannya pun penghasilan Taiwan, standar Taiwan, tapi kerja di Indonesia. Penempatannya lah gitu. Penempatan ya. Apa ya? Jadi besar juga untuk peluang kerja yang non teknik, jangan takut. Dari website banyak. Dari website itu ya? Kalau non teknik itu banyak kalau saya lihat. Bahkan kalau yang teknik pun kayak yang beberapa listnya tuh ada yang kayak butuh desainer, terus bla bla segala macam teknik, tapi bawahnya itu kayak ada yang butuh bagian marketing. Pokoknya non teknik pun dibutuhkan juga. Dari website, dari relasi pun bisa, dari relasi. Jadi jangan takut. Yang penting dari kitanya proaktif. Tapi kalau kita diem nunggu bola datang ya susah. Kita harus ngejemput bola. Kayak gitu. Nah, untuk mendaftar itu gimana? Untuk persyaratannya? Apakah sesusah yang di Indo atau harus ngurus apa ini gitu? Mungkin cara syarat-syaratnya gitu. Iya benar sih, syarat-syarat kerja. Syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat kerja kalau secara umum itu untuk pekerja internasional itu ada syarat poin. Itu apa ya? Saya ada beberapa datanya. Jadi ada scoring mulai dari education, terus ada salary juga, ada work experience juga. Ada Chinese ability, terus multilingual ability, terus personal overseas development dan lain-lain. Itu ada poin-poinnya. Ada poin-poinnya. Dan untuk poin apa ya, sekelas kita atau misalnya foreign tuh yang mau bekerja di Taiwan itu 70. Itu poinnya dari mana? Nah, poinnya tuh kayak misalnya ambil dari education, itu bachelor degree, kalau misalnya lulusan dari bachelor itu 10 poinnya. Master degree 20, terus dari doktoral 30. Nah, dari beberapa persyaratan itu misalnya kayak yang tadi saya sebutin, dari salary, terus work experience, dia punya experience lebih dari 2 tahun atau berapa, itu pengaruh ke poin-poin. Dan kalau
pengalaman saya, persyaratan yang dibutuhkan itu ijazah bahasa Mandarin sama bahasa Inggris, lalu SIM internasional, dan ERC juga butuh, lalu sertifikat bahasa Mandarin. Nah, sertifikat bahasa Mandarin ini tuh kan kita kadang mikirnya berarti saya harus tes dong. Iya, benar. Bagi teman-teman yang di kampusnya pernah ikut les Mandarin, itu bisa kita minta sertifikat ke OIA. Nanti OIA nanya ke kita ikut season yang mana, dan nanti dikeluarin lah sertifikatnya. Jadi sertifikat ini bisa dipakai untuk apply kerja untuk nambah poin. Jadi nggak usah ikut tes. Berarti sertifikat yang menandakan bahwa kita pernah ikut kelas Mandarin. Iya, berarti nggak harus tes TOCFL gitu, nggak usah. Itu pun bisa. Bisa ya? Bisa. Itu akan membantu ijazah, terus tadi sertifikat bahasa Mandarin, SIM, lalu sebenarnya ini akan berpengaruh juga ke ERC. Status ERC kita kalau misalnya student, di bawahnya ada keterangan berasal dari universitas mana, misalkan Tsinghee ke Citashi ya misalnya. Lalu kalau untuk apply ERC status kita kerja bagaimana, itu dokumen yang kita perlukan tuh pertama work permit. Work permit ini dikeluarin dari perusahaan, jadi kita tinggal minta aja saya butuh work permit untuk ERC. Yang kedua, surat diterima di perusahaan tersebut. Itu perusahaan juga yang ngeluarin. Lalu yang ketiga, tempat tinggal. Kita tinggal di mana, apakah di dom yang dikasih oleh perusahaan atau kita ngontrak sendiri, cari kontrakan sendiri, itu harus dikeluarin dari perusahaan. Jadi nanti buat alamat di ERC. Nah, untuk persyaratan ERC seperti itu. Untuk persyaratan kerja tadi itu ijazah, SIM, sertifikat bahasa internasional. Mau motor atau mobil atau keduanya, untuk nambah poin intinya kan. Tapi ada perbedaan poin nggak itu kan antara yang katakanlah SIM A dan SIM C yang di Indo gitu? Kalau untuk SIM itu yang saya tahu tuh sama aja. Kalau misalnya punya cuma satu SIM C, ya poinnya misalnya 1, tapi punya dua-duanya A sama C 2. Tapi kalau punya SIM B1 bawa tronton gitu. Nggak tahu itu poinnya berapa itu. Tapi banyak soalnya B1. Apakah semua perusahaan tuh mensyaratkan punya SIM internasional atau hanya perusahaan tertentu aja sih sebenarnya kan? Sebenarnya itu cara mereka biar kita ini legal dengan intinya tuh mereka pun ingin pekerja internasionalnya memenuhi standar poin. Intinya seperti itu. Gitu. Masuk poin juga ya? Masuk poin. Itu masuk poin. Dan saya malah sampai diminta ijazah SMK. Saya juga nggak masuk akal, aneh buat juga. Apa? Buat poin juga kayaknya. Disuruh ditranslate ke Mandarin dan bahasa Inggris. Dan yang translate siapa? Kita bisa ke penerjemah yang tersumpah ya. Penerjemah yang tersumpah, nanti minta berupa PDF-nya pun nggak apa-apa hasil translatannya. Kita kasih. Intinya sih perusahaan pun ingin pekerja internasionalnya itu sah gitu, legal. Tapi ada beberapa jalur juga yang kayak jalur eksekutif misalnya, jalur yang wow lah. Itu misalnya melalui profesor, dan beberapa persyaratannya ada yang hanya formalitas pun ada gitu, dibantu untuk untuk dokumentasi dan lain-lainnya tuh bisa dibantu. Oh iya, masalah tadi SIM internasional berarti ngurusnya tuh harus di Indonesia ya? Untuk SIM internasional itu ya di negara asal. Di negara asal di Indonesia. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu di Jakarta. Satu-satunya tempat itu cuma di Jakarta. Saya lupa di mana, tapi kalau searching itu pasti langsung ketemu lah, karena itu Jakarta mana ya, saya lupa waktu itu. Karena itu bikin SIM di Jakarta. Untuk biaya bikin SIM-nya itu kalau nggak salah, saya lupa 200 ya, kalau nggak salah 200.000 atau 150.000 itu, dan nggak nyampe sejam. Wah, cepet ya? Cepet, jadi bisa ditunggu. Tapi itu perlu surat pengantar gitu nggak sih kan? Nggak, kalau di Indo kan birokrasinya agak ribet gitu. Untuk suratnya nggak. Untuk SIM persyaratan yang diperlukan itu paspor, SIM yang mau kita bikin dan masih berlaku, SIM lokal, foto, sama
uang sama form nanti ada di sana di kantor polisi ada. Jadi cuma itu aja. Nggak perlu nembak ya? Nggak perlu. Pengalaman nembak ya? Saya juga pengalaman banget, nggak lulus soalnya. Nembak apa dulu nih? Iya. Nembak pak polisinya. Tadi kan udah ngomongin SIM. Tadi kan SIM ngurusnya berarti di Jakarta. Tapi kalau ngurus di Taiwan nggak bisa. Kalau SIM internasional nggak bisa. Kalau SIM internasional pertama harus ke pendudukan orang lokal. Tapi kalau kita, maksudnya gini, SIM tuh yang penting tuh perusahaan tuh ingin kita bisa bawa kendaraan di Taiwan. Jadi kalaupun mau bikin SIM lokal pun bisa. Oh, lokal Taiwan. Jadi nggak usah internasional harus pulang ke Indo dulu bikin gitu. Takutnya ribet. Pengen bikin SIM lokal di Taiwan pun bisa. Kalau yang kita lihat kan ada sekolahnya, nanti ada tes. Sekolah dulu. Ada sekolahnya. Berapa sekolah tes. bulan gitu kan? Berapa hari? Tahu ya kalau itu saya ya. Tapi tes dulu pasti ya. Iya. Tapi ada perbedaan poin nggak kan antara SIM internasional sama SIM lokal gitu? Enggak. Yang penting tuh perusahaan tuh tahu kita bisa pakai kendaraan di Taiwan gitu. Karena waktu saya ditanya pun mereka nanyanya bisa bawa kendaraan nggak di Taiwan gitu kan. Oh ya bisa, buktinya ada nggak gitu. Pengen buktinya gitu. Oh ya udah sih, evidence ya. Nah kalau yang di sini kan tadi kalau yang SIM kan udah ya. Kalau yang ijazah nih atau mungkin transkrip itu juga dibutuhin kan? Oh ya, transkrip nilai pun ya dibutuhkan. Nah dari GPA gitu misal itu diperhitungin nggak sih Kang di sini? Waduh. Atau ada ijazah transkrip ya udah menuhi poin gitu. Atau GPA juga menjadi penentu gitu. Kayaknya nggak dilihat sih kalau itu, kita nggak dilihat sih. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah banget untuk nggak dilihat. Nggak dilihat ya? Nggak dilihat. Tapi ketika misalnya GPA kita nilainya tinggi, ya mereka kayak makin curious. Kalau kita interview ditanya-tanya, loh kamu waktu di kampus ngerjain apa, waktu di kampus yang di Taiwan misalnya, waktu S1 ngerjain apa, S2 ngerjain apa, terus di Indo ngerjain apa gitu. Keren banget. Mereka akan tanya-tanya kalau GPA kita tinggi. Maksudnya bukan nggak percaya, tapi wow gitu, excited mereka tuh. Apalagi kalau misalnya kita punya penghargaan kayak cum laude kayak gitu pun mereka excited dan bisa dijadikan poin juga mungkin. Bisa dijadikan poin juga untuk kita bisa kerja di perusahaan di Taiwan kayak gitu. Nah sama ini nih terkait lanjut kerja, misalnya pengen lanjut kerja gitu ya. Ini ada info yang masih simpang siur sebenarnya. Katanya kalau mau langsung lanjut kerja tuh kita harus ganti visa jadi visa kerja. Itu bener nggak sih kan? Oh enggak. Kita ketika udah lama tinggal di sini, apalagi sebagai mahasiswa itu kan udah lebih dari 6 bulan, lebih dari setahun kan. Itu kita udah mainnya tuh udah ERC aja. Visa tuh udah nggak kita mainin lagi lah istilahnya, udah nggak kita sentuh lagi. Tinggal perpanjang gitu kan. Dan ketika mau kerja, berarti kan status DRC tadi harus ganti juga kan. Ganti juga. Nah, dokumen yang diperluin ya tadi itu yang saya bilang, ada work permit, ada surat diterima di perusahaan, sama tempat tinggal. Nah itu aja 3 itu, sama biaya 1.000 pembuatan ERC ya. Ya benar, pembuatan ERC yang baru. Jadi visa ya udah nggak kita otak-atik lagi, kita cuma main di ERC aja, ganti ERC aja. Berarti nggak usah pulang-pulang dulu ke Indo ngurus visa gitu-gitu ya. Nah kalau yang ini kan katakanlah waktu visa kita di sini udah habis atau ERC kita waktunya udah habis nih. Nah sedangkan kita belum dapat pekerjaan nih di sini. Nah otomatis kan mungkin kita harus pulang dulu atau bisa perpanjang walaupun kita udah lulus gitu. Nanti ketika kita misalnya belum dapat pekerjaan dan ERC udah habis, sebelum habis kita baiknya ke imigrasi. Nanti mereka ngasih waktu 3 bulan. Oh 3 bulan. Ya status 3 bulan ya, waktu itu saya pernah ke imigrasi juga nanya juga 3 bulan atau 6 bulan. Kalau nggak salah 3 bulan. Nanti di status di bawahnya tuh sedang mencari pekerjaan. Dan itu free. Kebetulan ada temen dari Malaysia waktu itu status ERC habis dan belum dapat pekerjaan. Saya tanya, katanya free untuk ganti status, yaitu sedang mencari pekerjaan. Dan dikasih waktu 3 bulan oleh pihak imigrasi. Jadi nggak usah harus pulang ke Indo, nggak usah capek-capek pulang ke Indo. Sambil part-time. Iya. Sabtu Minggu lumayan 3 bulan. Nah kalau untuk tadi Kang yang persyaratan mengenai sertifikat bahasa atau mungkin kursus bahasa Mandarin ya misalnya.
katakanlah dia bukan lewat jalur yang eksklusif gitu, dia daftar atau terus dia diminta nih untuk persyaratan kerja TOCFL gitu, katakanlah gitu, diminta standarnya berapa sih kan kalau selain kursus aja gitu kan? Kalau kursus saya belum tahu sih, tapi untuk kalau kita jalur mandiri nyari pekerjaan, nyari lowongan pekerjaan dan misalnya diminta untuk persyaratan terkait bahasa, itu memang kita harus tes. Harus tes. Kalau untuk sertifikat saya kurang yakin. Karena ya siapa mungkin ya ada beberapa yang bisa gitu, tapi kalau yang saya tahu itu harus tes. Kita tuh harus tes karena untuk komunikasi di perusahaan tersebut sih, intinya perusahaan tuh ingin kita bisa komunikasi di perusahaan tersebut. Malah untuk job fair saya pernah ditanya sebelum langkah jauh kayak nyampe interview gitu, saya pernah ditanya kayak bisa ngomong nggak, bisa nulis nggak, gitu, nulis, baca, ngomong. Kalau salah satunya nggak bisa, ada yang nggak mau mereka nerima. Berarti penting banget ya kalau mau kerja di Taiwan tuh. Benar. Ya, Mandarin. Kalau yang kita jalur mandiri nyari sendiri gitu ya. Dan kalau yang ada beberapa juga sih yang membutuhkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu mungkin bisa sambil belajar, sambil berjalan sambil belajar. Tapi kalau yang kebanyakan itu nanya ke kita bisa ngomong nggak, kita bisa nulis nggak, kita bisa baca nggak. Kalau ngomong jago tapi dua ini baca nulis tidak bisa, mereka nggak mau biasanya. Oke lah. Kalau ini mungkin setelah berapa bulan Akang sekarang udah kerja di 6 lah ya, dari September 6 bulan. Lumayan. Jalan 7 lah. Jalan 7. Iya. Nah, kira-kira tantangan yang sudah dihadapi nih sebagai seorang muslim gitu ya. Apa aja nih Kang kerja di Taiwan? Tantangan pertama ibadah. Yang kedua makanan. Ibadah bagaimana? Kalau ibadah alhamdulillah sholat 5 waktu nggak masalah. Jadi kayak di depan meja gitu aja sholat gitu. Malah pernah ditawarin satu ruangan khusus untuk saya aja. Oh gitu. Pernah kayak gitu. Pernah ditawarin karena saya kan kerja di Changhua. Kalau Jumatan satu-satunya masjid di Taichung. Nah, supervisor mungkin kasihan ngeliat saya bolak-balik Changhua Taichung, udah jauh dan biaya juga. Naik apa tuh Kang? Naik Uber biar gaya dikit. Uber Eats bukan? Uber Eats Aduh, lumayan juga itu. Lumayan, sekali jalan itu mau sombong dikit aja ya, bayarnya 1.000 waktu itu. 1.000 nih sekali jalan. Gak kerasa lah. Gajinya berapa ini? Amin, tau-tau nangis aja di belakang saya udah bayarin. Itu 500.000 Belum Rasaki kan? Iya udah. Sampai promosi. Boleh Rasaki yang mau mesen yuk. 1.000 ya? 1.000 sekali jalan. Ya 960, 980 lah range gitu lah sekali jalan. Dan itu kita tuh ketika interview tuh kita sebagai muslim ngomong aja, kita setiap Jumat perlu waktu untuk sholat Jumat, kasih tahu aja lokasi masjid di sini, perjalanan kira-kira sekian. Nanti perusahaan deal yang saya yang saya pernah ikut dua interview di dua perusahaan. Mereka deal nggak masalah gitu. Bisa oke, nggak masalah. Jadi kita sebagai muslim terutama ketika mau kebutuhan untuk sholat Jumat ngomong aja. Kita hari Jumat perlu ini sekian lama dan ya mereka nanti akan mengusahakan, mengusahakan untuk kita ngasih waktu untuk Jumatan. Untuk yang makanan terbuka aja. Yang penting terbuka aja apa yang kita butuhkan dan mereka pun terbuka. Malah sampai mau menyediakan ruangan khusus itu untuk saya. Nanti saya kasih tempelan lagi lah katanya di ruangan kamu. Tempelan apa? Iya. Untuk makanan ya kita juga bilang aja vegetarian. Kenapa tuh? Emang nggak boleh makan ayam? Nggak halal kan? Di sini pemotongan dan campur juga minyaknya. Sebenarnya di perusahaan tuh prasmanan. Tapi karena tidak halal ya kita bilang aja vegetarian. Oke. Luar biasa ya. Ini memang suami idaman banget nih. Suami idaman. Oke. Belum ada calonnya aja. Atau perlu pasang iklan? Boleh. Nah ini kan sekalian yang lagi direkam. Oke, udah jalan beberapa puluh menit ini, kita break dulu mungkin ya. Boleh. Kita lanjut lagi. Bye.
sebelum-sebelumnya. Benar. Sekarang kita coba masuk ke hal yang mungkin bagi kebanyakan orang ini sangat urgent ini. Sangat penting ini. Apa ini? Masalah pundi-pundi. Jodoh. Kalau nggak ada pundi-pundi nggak ada jodoh. Masalah pundi-pundi. Oke, masalah pundi-pundi. Nah, gimana nih? Kalau di Taiwan ini regulasi ataupun kebijakan terkait gaji itu seperti apa, Kang? Apakah di setiap daerah sama atau berbeda-beda, dan seperti apa range-nya gitu? Oke. Untuk average salary itu data yang saya miliki itu beda-beda per daerahnya. Saya ambil beberapa contoh aja, misal kayak di Hsinchu City itu di range 53.000. Itu buat per bulannya average. Oke. Lalu kayak di Taipei City 42.000. Lalu ada di misalnya Yuanlin di 34.000, di Kelung 34.000 juga. Dan data ini nih berasal dari Yearbook of Earning and Productivity Statistics Republic of China tahun 2017. Namun salary ini tuh apa ya? Ya ini memang rata-rata salary tiap daerah, tapi balik lagi nanti ke perusahaan. Perusahaan tuh akan nanya salary-nya tuh, salary yang kita mau berapa. Misalnya kita mau based on data yang tadi saya jelasin, nggak apa-apa, tapi salary yang akan didapat nggak akan sama dengan apa yang kita mau. Karena nanti ada regulasi, balik lagi ada regulasi perusahaan. Misal dipotong NHI, misal dipotong asuransi dari perusahaan, dipotong misalnya kalau dapet DOM, dipotong DOM dan lain-lain. Ya intinya nanti akan tidak sama dan pastinya di bawah dari based on salary tiap daerah itu. Oke. Nah, kalau Kang Kiki sendiri kan udah sekitar 2 tahun kuliah di Taiwan, interaksi dengan orang-orang lokal, kemudian 7 bulan terakhir ini bekerja dengan orang-orang Taiwan juga kan? Benar. Banyak interaksi dengan mereka. Nah, kalau yang dialami Kang Kiki sendiri, mereka tuh gimana sih budayanya, budaya kerjanya, etos kerjanya, itu seperti apa? Untuk budaya atau etos kerja orang lokal sendiri, ada yang memang santai, ada yang ya leha-leha, tapi kebanyakan mereka tuh giat, mereka tuh rajin, mereka fokus kepada satu permasalahan. Misalnya kalau cuman megang satu permasalahan, tapi kalau megang beberapa proyek misalnya, mereka fokus ya ke proyek-proyek yang mereka pegang, yang jadi tanggung jawab mereka. Bagaimana caranya untuk memaksimalisasi hasil dari proyeknya nanti, bagaimana cara memanagenya, bagaimana cara, pokoknya mereka tuh ingin hasil yang maksimal. Kiblat mereka tuh Jepang, dengan beberapa produk Jepang yang kita tahu yang kuat, yang bagus. Dan Taiwan salah satu negara yang produknya tuh ingin sama kayak Jepang, tapi low price, low cost ya. Dan ya jelas kalau untuk kualitas pasti di bawah Jepang, tapi untuk etos kerja mereka sangat giat. Mereka mau keluar dari zona nyaman, mau coba produk baru sekecil apapun, atau misalnya produk itu udah ada di pasaran, mereka coba. Nggak apa-apa, mau sama pun nggak apa-apa dicoba. Nah nanti suatu saat gimana caranya mereka untuk improvisasi, untuk ditingkatkan lagi, untuk dimodifikasi lagi. Jadi rajin. Untuk etos kerja mereka bagus, etos kerja mereka getol, giat. Kalau untuk orang-orang Taiwan, kalau yang saya lihat tuh. Iya. Berarti etos kerjanya memang ini mungkin nggak segila Jepang, tapi apa ya, mendekati Jepang. Jepang ya benar. Kalau Jepang kan wow banget gitu ya. Jalan juga katanya ada sambil megang laptop atau sambil gimana. Kalau di sini ketika di perusahaan mereka fokus, ketika di luar ya mereka fokus dengan hal-hal yang lain gitu. Tapi ketika di perusahaan, di tempat kerja, mereka fokus dengan permasalahan-permasalahan yang jadi tanggung jawab mereka. Bahkan jangankan dalam hal pekerjaan ya Kang ya, dalam hal proyek dan sebagainya, dalam hal olahraga pun kan mereka sangat ini ya, health awareness-nya tuh benar-benar tinggi gitu. Kalau kita yang kuliah di Taiwan mungkin bakal tahu banget kalau
di lapangan olahraga, di gym itu nggak pernah kosong gitu kan. Selalu ada, nggak hanya orang-orang muda tapi orang-orang tua juga yang ada, udah berumur tuh ada terus gitu, jogging, lari. Bahkan saya tuh kan saya sering main basket. Saya sering diajakin main sama kakek-kakek umur 66 tahun coba. Masih kuat itu main basket masih 60. Jago. Saya kalah sama dia. Anda harus berguru kepada dia. Asli memang. Itu bahkan teman saya di Tunghai itu kan, di Tunghai dia tuh sekarang kan udah mendekati bulan Ramadan ya. Benar. Nah dia tuh pernah di beberapa tahun ke belakang dia pas awal-awal di Taiwan, pas bulan puasa habis sahur, dia keluar kan jam 4 mungkin jam 4-an keluar dom gitu. Ada bapak-bapak lagi lari jogging. Jam 4 jogging. Jam 4 pagi. Jam 4 jogging. Iya. Itu antara nggak bisa tidur atau olahraga itu. Emang etos kerjanya ya orang Taiwan. Memang rajin juga. Rajin. Iya benar. Olahraga ataupun kerja. Iya. Badannya kan bagus-bagus ya. Berisi lah ya. Memang sih 60 tahun di sini juga memang ada yang beberapa yang olahraga, olahraga berat yang kita biasanya tahu. Biasanya apa ya, misal jalan-jalan aja atau gimana. Ada yang main basket sih. Beberapa saya lihat juga udah tua padahal. Kuat. Nah, oke. Kalau tadi bahas etos kerja, kira-kira nih kalau orang Taiwan tuh ada kebiasaan-kebiasaan uniknya nggak sih? Ada. Tara mandi bahasa Indonesia bahasa Sunda. Kumaha. Jadi TV jadi bahasa Sunda. Jadi kebiasaan mungkin beberapa kali ya, karena teman saya ya rajin mandi juga sih. Kebanyakan atau mungkin kebetulan satu jamaah, satu masyarakat di dom saya tuh tara mandi, nggak pernah jadi, mandi. Jadi taraman itu nggak pernah mandi gitu ya. Jadi sebenarnya mereka menggeser waktu mandi sih. Ketika bangun tidur, ada yang nggak gosok gigi, ada yang cuma gosok gigi, cuci muka, cus langsung ke tempat kerja. Itu saya ngebayangin, ya ampun itu saya, ya ampun pokoknya ya kebayang lah ya, masih muka bantal, masih acak-acakan rambut, pergi ke tempat kerja. Nah mereka tuh mandinya di malam-malam. Malam-malam mereka mandinya sebelum tidur misalnya, atau ya baru pulang kerja mereka mandi. Itu cuma sekali ya? Cuma sekali sehari. Ada yang malah nggak mandi. Itu ya Allah, itu jorok banget benar itu. Saya sekamar. Kebayang sekamar. Parah. Bangun tidur megang hair dryer. Mereka kan kalau orang Taiwan katanya kalau kepala masih basah terus nggak pakai hair dryer mereka bakal sakit. Oh gitu. Makanya banyak yang pakai hair dryer setelah mandi. Saya tanya gitu ya, kamu bakal sakit Ki gini-gini. Pernah dicoba nggak? Nggak pernah. Ya coba tapi nggak mau. Bangun tidur nggak mandi nggak apa, megang hair dryer terus dihidupin, yang ngapain kepala lah nggak ngerti, cuma gosok-gosok kepala, ganti baju berangkat. Itulah beberapa kebiasaan orang Taiwan kali yang saya bilang ya memang unik, nggak mandi atau gimana. Serem lah. Jadi karena itu Anda nggak menarik serem jadi karena itu Anda sering kesini ya? Saya sering kesini. Dari Canggu ke Taichung hanya untuk cuci baju sebenarnya. Serem kalau nyuci satu mesin sama, ya mungkin beberapa sih orang Taiwan yang rajin mandi sih, cuman ya nggak tahu kenapa ya, yang saya lihat tuh bukan beberapa ya, tiap orang yang saya lihat orang lokal ya seperti itu. Keringetan, kebayang loh keringetan. Ada kalau misalnya jarang mandi, pulang kerja keringetan, nggak mandi, tidur pakai baju kerja. Ya ampun. Ya ini disclaimer dulu, jadi kita tidak menggeneralisasi. Benar. Tapi ini hanya oknum-oknum yang kita bisa lihat gitu ya di perusahaan Kang Kiki. Nah ini aja just in case aja, nanti kalau teman-teman menghadapi situasi seperti itu agar bersiap-siap. Benar, gitu. Bersiap-siap dengan segala wahana yang ada di sana. Hasanahnya itu silakan dirasakan. Nah dengar-dengar kalau kita kerja di Taiwan nih 5 tahun, 5 tahun lebih gitu ya, kita bisa dapat ini ya permanent residence katanya, bener nggak sih? Beberapa dari teman sih ya katanya kita jadi bisa milih ya mau jadi penduduk Taiwan atau enggak ya. Kalau dual kan nggak bisa kan, Indonesia Taiwan gitu nggak bisa. Jadi permanent residence itu kewarganegaraan ya? Kewarganegaraan. Oke. Cuman ya saya nggak bisa ngomong banyak karena saya pun nggak tahu banyak hal tentang ini juga, belum baca juga. Kalau misalnya yang menikah
terutama istri gitu ya, misalnya wanita yang menikah dengan orang lokal itu jadi penduduk Taiwan. Ya bisa milih juga sih, itu bisa milih juga, tapi kebanyakan dari yang saya temui ya jadi penduduk Taiwan sih istrinya ini, jadi mengikuti suami. Tapi kalau udah 5 tahun jadi penduduk sini tuh saya belum pernah ketemu juga, belum pernah ketemu sama orangnya langsung yang seperti itu kasusnya. Dan ya baru dengar-dengar juga sih memang datanya, kalau dengar-dengar kan nggak bisa ya, nggak valid. Itu bisa milih mau jadi orang Taiwan atau tetap Indonesia. Cuman pertanyaannya, kalaupun jadi dua kewarganegaraan gitu, apakah Indonesia mengakui Taiwan sebagai negara? Taiwan itu bukan negara. Taiwan bukan, itu kan? Bukan negara, karena Taiwan tuh kan nggak punya kedutaan di Indonesia, bahkan TETO kan. KDI. Nah kalau begitu kok kita dapat permanent residence, otomatis nggak dua kewarganegaraan. Nggak dua kewarganegaraan harusnya. Walau ya. Ini baru asumsi aja. Asalkan teman-teman cari tahu nanti. Bener-bener, apalagi memang Taiwan kan memang bukan negara. Iya. One China policy. One China policy. Hidup mainland. Salam investasi. Nah kalau Kang Kiki sendiri rencananya nih abis kerja di Taiwan, rencananya berapa tahun kan kerja saya 3 tahun. 3 tahun Taiwan. Rencananya setelah itu gimana? Setelah itu saya lihat dulu masih kepo nggak di bidang industri. Kalau masih kepo mungkin lanjut atau cari perusahaan lain. Tapi pun kalau misalnya berpindah minat mungkin buka usaha di sini. Rencananya seperti itu. Ya atau Toko Indo kan? Toko Indo lah. Nggak mau sebut merek ini nggak boleh ini data. Jangan. Ya, mungkin rumah makan atau ya usaha lah, mau nyoba usaha di Taiwan, mau tahu seperti apa usaha di Taiwan. Nah itu menarik. Kalau usaha di Taiwan tuh ada regulasinya nggak sih? Soalnya saya dengar ini rumor juga, jadi banyak rumor masuk ke kepala saya. Masih rumor. Oke. Ada rumor kalau kita mau buka usaha di sini tuh harus punya saudara di sini lah, atau kawin sama orang sini lah, atau dan sebagainya yang berhubungan orang sini. Karena dengar orang Taiwan tuh gitu, jadi mereka membatasi foreign orang-orang luar untuk berusaha, karena ya mereka juga nggak mau lah kan kalau kita sebebas-bebasnya. Mereka pengen kalau sama-sama untung, warga Taiwan untung, kita bisa untung juga. Dan pun kita lihat di lapangan kan teman-teman yang buka usaha toko Indo, restoran Indonesia dan sebagainya, mereka kan punya hubungan dengan orang-orang lokal kan, entah itu saudara atau suami dan sebagainya. Itu gimana menurut Akang? Kalau regulasi atau persyaratan atau untuk buka usaha itu karena kita foreign dan kita datanya berupa ERC, dan di ERC itu ada alamat, ada status kita di Taiwan itu apa, berapa lama kita stay di Taiwan ya, berarti beberapa dokumen yang kita perlukan ya, misal kita punya toko, pertama alamat residen kita, alamat toko kita, terus ada lagi kayak kita nih di Taiwan ngapain, buka toko kah atau kerja kah atau seperti apa. Itu kayak surat buka usaha juga. Tapi overall ini saya memang balik lagi, saya hanya mengasumsikan karena di IRC itu kan ya ada status di Taiwan apa, berapa lama kerja stay di Taiwan, lalu alamat kita di mana gitu ya. Berarti kan dokumen-dokumen yang terkait dengan hal tersebut lah yang diperlukan, mau itu kita buka usaha ataupun yang lain-lain, terutama kalau kita punya bangunan atau ruko. Tapi tadi balik ke yang tadi, apakah kita harus punya hubungan dengan orang-orang lokal, baik itu saudara atau suami atau istri dan sebagainya? Kalau hal itu sebenarnya saya belum tahu. Saya pernah nanyain ke pihak imigrasi, cuman kita ada miskomunikasi, nggak tahu. Saya nanyanya kalau buka usaha gimana nih? Kalau saya buka usaha, mereka malah nangkepnya tuh, oh ya kalau kamu masih cari kerja nanti saya kasih 3 bulan. Bukan itu. Malah rame kan di situ tuh. Oh iya rame. Malah rame lah. Aduh, teh dalam arti atuh please ini mah. Maksudnya tuh saya udah mencontohkan gitu, cuman ya mungkin harusnya nggak tahu ya, harusnya orang imigrasi kan ada yang lancar bahasa Inggris. Mungkin kita pakai bahasa Inggris ngomongnya. Pakai bahasa Inggris dan dapatnya
ketika itu yang cantik dan cantiknya tuh lewat gitu. Maksudnya udah lewat gitu, udah lama, udah lewatnya lama gitu. Nah, itu ya miskomunikasi, selalu miskomunikasi dan ya udahlah iya aja. Tapi kalau untuk menurut saya nggak harus ada relasi atau apa ya, hubungan dengan orang lokal sih. Kalau kita dokumennya sudah memenuhi untuk stay di Taiwan dengan status kita punya usaha dan kita bisa memenuhi persyaratan untuk merubah status DRC, itu is okay sih kalau menurut saya. Oke. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membuka usaha, bisa gali lebih dalam terkait isu yang tadi kita bahas ya. Karena kita jujur belum ada riset yang cukup dalam terkait hal ini, jadi benar. Bisa teman-teman gali lagi. Dan kalau ada info ya boleh teman-teman share juga. Ya. Nanti kita bagi-bagi hasil. Mau bagi-bagi usaha ya, ayo. Nah, terakhir mungkin ya sebagai penutup nih, pesan-pesan Kang Kiki nih sebagai alumni, sebagai yang sudah bekerja di Taiwan, untuk teman-teman yang masih kuliah di Taiwan nih, apa nih kira-kira? Pesan teman-teman yang masih kuliah ya, pertama semangat belajarnya. Kalau saya melihat dan dari pengalaman sendiri, orang-orang Indonesia itu sangat bisa disaingkan oleh orang-orang Taiwan. Kita bisa lihat mungkin di beberapa ketika belajar atau ketika ada kelas banyak yang main HP, terus tidur gitu. Terus sebenarnya ada beberapa dosen yang ngomong, coba lihat teman kamu, mereka tidur, mereka main HP. Sebenarnya saya diemin, tapi diem-diem saya ngasih penilaian. Dan beberapa dosen kalau di kampus saya tuh memang lebih senang sama orang Indo. Pertama ya kita kalau ngantuk kita nahan-nahan untuk melek kan, walaupun istilahnya bahasa Sunda tuh nundutan. Iya, nundutan tuh kayak apa ya? Dia udah tidur tapi ngangguk-ngangguk gitu ya. Iya, benar kayak gitu. Kita masih usaha dan itu tuh sangat diapresiasi sama dosen gitu. Kamu kecapeannya atau kamu banyak proyek ya, nanti saya bilang ke prof kamu untuk ngurangin kerjaan kamu, ada kayak gitu. Dan kalau orang Taiwan tidur aja gitu ya. Tidur aja, dan dosen tuh malah ngediemin, main HP. Mungkin ada beberapa dosen yang ingin diperhatikan ya, ngasih coba dong jangan kayak gitu atau gimana gitu. Tapi yang saya tiap kelas yang saya masukin sih ya didiemin aja gitu. Jadi ya semangat belajarnya. Terus kalau ada mumpung mahasiswa nih, kita waktu kita yang manage, main kita manage, dan ya beberapa kesempatan atau waktu masih kita yang manage gitu ya. Itu manfaatkan dengan maksimal, kayak misalnya belajar bahasa Mandarin, apalagi yang mau kerja di Taiwan. Lalu jangan malu ngobrol sama kakak tingkat kah, atau misalnya dengan profesor dari beberapa lab misalnya, atau beberapa jurusan yang berbeda, ngobrol aja, karena itu bisa jadi relasi yang menguntungkan bagi kita untuk dapat pekerjaan nanti. Semangat aja. Lalu ngobrol jangan canggung juga sama teman-teman lokal, ajak ngobrol juga, karena beberapa teman lokal pun itu tuh ada yang ayahnya tuh sebenarnya udah ada perusahaan. Iya, benar banget kayak gitu kan. Nah, ada yang setiap Sabtu Minggu tuh si anak ini nih kerja di perusahaan bapaknya, atau tempat bapaknya bekerja. Jadi intinya jadi relasi juga buat kita kalau butuh lapangan pekerjaan, butuh pekerjaan di Taiwan gitu, lebih mudah. Nah, kalau pesan-pesan buat teman-teman yang berencana nih untuk bekerja di Taiwan setelah ini gimana? Untuk pesannya teman-teman yang mau kerja di Taiwan, pertama persiapkan dokumen yang diperlukan. Tadi ada ijazah, ada SIM, terus ERC juga, dan beberapa dokumen yang diperlukan. Nanti dokumen yang diperlukan tuh perusahaan ngasih tahu ke kita, ngasih email ke kita, dokumen ini loh yang diperlukan. Lalu siapkan di awal-awal dokumen yang mudah dipersiapkan, karena perusahaan biasanya bilang, waktu itu pun saya ditanya, kamu kapan lulusnya, kita benar-benar butuh, jadi butuh cepat gitu ya. Butuh cepat ya. Jadi siapkan dulu aja dokumen-dokumennya yang bisa di-apply atau diserahkan ke perusahaan, dikasih dulu aja nggak apa-apa ya. Siapkan dokumen, lalu
yang selanjutnya, yang kedua itu di bahasa jelas. Di bahasa itu memang bahasa tuh sangat penting. Ya syukur-syukur teman-teman ada yang bagus bahasa Inggrisnya dan ditempatkan di perusahaan yang memang tidak perlu bahasa Mandarin tapi perlunya bahasa Inggris. Syukur-syukur seperti itu, tapi kayaknya sedikit menurut saya di Taiwan karena ya pekerja atau orang-orang lokal Taiwannya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kedua di bahasa. Yang ketiga, terutama bagi Muslim, mau di perusahaan besar mau di perusahaan kecil, cek lokasi perusahaan, cek lokasi masjid, apalagi Jumatan kan, untuk Ikhwan, Ikhwan Jumatan. Kalau bisa kita jangkau, kenapa tidak kita usahakan, gitu kan? Walaupun itu perusahaannya gede, terus ditawarin gaji yang besar, tapi ibadah yang utama benar. Lalu selanjutnya ketika interview, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, terutama makanan, ibadah. Ngomong aja. Mereka sangat memperhatikan, mereka toleransi dan mereka tuh akan menyediakan waktu untuk kita Jumatan, waktu untuk kita ibadah, asal kita yaitu terbuka aja lokasi di mana, masjidnya, lalu perjalanan sekali jalan berapa, dan lain-lain. Seperti itu. Luar biasa ya. Banyak sekali pesan-pesan yang akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, barangkali teman-teman masih ada yang ingin bertanya-tanya dengan Kang Kiki. Nah, kira-kira bisa nge-reach out kemana nih? Oh, boleh. Untuk di lainnya di Kiki_Andrean, KIKI_ANDREAN, atau di WhatsApp juga bisa di 0898 7100 341. Bisa mau nanya-nanya apapun tentang kerja, misalnya ada yang masih belum jelas dari penjelasan saya tadi, bisa chat aja langsung, dan ya silakan aja, terbuka aja kalau saya mau nanya apa juga, insya Allah saya jawab. Instagram di Andrean_Kiki. Oke. Mau nyari jodoh. Skip. Kirim CV bisa. Kirim CV boleh. Oke, siap. CV kerja maksudnya. CV kerja. Saya akan salurkan nantinya. Siap, terima kasih banyak Kang Kiki atas waktunya. Terima kasih juga Kang Yusuf. Ya, semoga lancar. Amin. Kerjaannya berkah. Amin. Dan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik ya. Amin. Pada tahun ini. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman juga. Dan sampai jumpa di Fortalks Podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan Fortalks Podcast dari Forum Tengah. Jangan lupa follow Instagram kami di @forumitengah untuk mendapatkan informasi-informasi dan podcast-podcast syarat kebaikan dan manfaat lainnya. Salam diaspora kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.